Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Marilah kita simak tentang proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau yang disebut dengan koagulasi adalah kondisi darah menggumpal untuk menghentikan perdarahan. Kondisi ini bisa jadi hal yang menguntungkan, tetapi juga bisa buruk bagi kesehatan. Sangat tergantung pada kondisi setiap orang. Proses koagulasi menjadikan darah yang sebelumnya berbentuk cair berubah menjadi padat atau menggumpal. Proses ini penting untuk mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak saat terjadi luka atau cedera. Sebelum membahas tentang proses pembekuan darah untuk menutup luka, perlu diketahui beberapa komponen atau unsur-unsur dalam darah yang membantu homeostatis atau pembekuan darah. Adapun komponen yang dimaksud antara lain: 1. Trombosit. Trombosit atau keping-keping darah adalah sel berbentuk kepingan yang terkandung di dalam darah. Trombosit dihasilkan oleh sel-sel di dalam sumsum tulang bernama megakariosit. Peran utama trombosit adalah membentuk gumpalan atau bekuan darah sehingga perdarahan dapat dihentikan atau diperlambat. Yang kedua adalah faktor koagulasi atau pembekuan darah. Faktor koagulasi atau pembekuan darah adalah jenis protein yang diproduksi oleh hati untuk membekukan darah. Menurut situs National Hemophily Foundation, ada sekitar 10 jenis protein atau faktor pembekuan darah yang berperan dalam mekanisme pembekuan darah. Faktor-faktor tersebut akan bekerja sama dengan trombosit untuk menciptakan gumpalan atau bekuan darah saat terjadi luka. Keberadaan faktor koagulasi sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin K dalam tubuh. Tanpa vitamin K yang cukup, tubuh tidak dapat menghasilkan faktor pembekuan darah dengan baik. Itu sebabnya orang-orang defisiensi atau kekurangan vitamin K lebih rentan mengalami perdarahan berlebih karena faktor koagulasinya yang tidak bekerja dengan baik. Mekanisme atau proses pembekuan darah terjadi dalam rangkaian interaksi kimiawi yang cukup kompleks. Berikut rinciannya. 1. Pembuluh darah menyempit ketika tubuh terluka dan mengeluarkan darah. Artinya, telah terjadi kerusakan pembuluh darah. Saat itu juga pembuluh darah akan mengejang sehingga terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. 2. Sumbatan dari trombosit terbentuk pada bagian pembuluh darah yang rusak. Trombosit akan segera menempel dan membentuk sumbatan agar tidak banyak darah yang keluar. Agar proses pembentukan sumbatan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, trombosit akan menghasilkan zat kimia tertentu untuk mengundang trombosit lainnya. Yang ketiga, faktor koagulasi membentuk bekuan darah. Di saat yang bersamaan, faktor-faktor koagulasi atau pembekuan akan membentuk reaksi yang disebut dengan kaskade koagulasi. Pada kaskade koagulasi, faktor pembekuan fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Benang-benang fibrin ini akan bergabung dengan trombosit untuk memperkuat sumbatan.
Yang keempat, proses pembekuan darah berhenti agar pembekuan darah tidak terjadi secara berlebihan. Faktor-faktor koagulasi akan berhenti bekerja dan trombosit diambil kembali oleh darah. Setelah luka berangsur-angsur membaik, benang fibrin yang sebelumnya terbentuk pun akan hancur sehingga tidak ada lagi sumbatan pada luka. Secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Trombosit pecah dan keluar darah dari pembuluh darah atau bersentuhan dengan benda yang permukaannya kasar. Apabila terjadi luka, darah akan keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit yang pecah akan menghasilkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase atau tromboplastin berfungsi untuk mengubah protrombin dalam plasma darah menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+ dan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen dalam plasma menjadi benang-benang fibrin, yaitu benang-benang halus yang dapat menghentikan perdarahan dan menutup luka. Like video, subscribe, dan share ya.